Hai netizen yang budiman, kali ini kita ketemu lagi di podcast Culunholic ya. Kali ini masih dari kreator animasi ya. Kali ini kreator yang hadir di podcast Culunholic yaitu dari Bocah Poni. Podcast Culunholic, podcast aneh dan receh. Selamat malam Bocah Poni. Selamat malam juga Bapak Riki. Kalau boleh tahu kreatornya siapa nih namanya nih? Oh, namanya ini Yaspi. Oke Mas Yaspi, yang pertama yang ingin saya tanyakan nih, yang awal sangat yang saya bikin penasaran gitu ya, kenapa namanya itu animasinya Bocah Poni Mas? Dapat ide dari mana sih nama Bocah Poni ini Mas? Aku kelas Kelas 8 SMP kayaknya. Oke. Dulu tuh sering dibully gitu sama teman-teman tuh kayak banci gitu ya. Tiap istirahat sekolah tuh suka nonton film serial My Little Pony, suka banget nonton itu. Akhirnya teman-teman tuh ngeledek aku gitu. Dulu juga pas itu tuh rambut aku kayak kue mangkok gitu, jadi dipanggil Bocah Poni gitu. Ini kan karakter Bocah Poni kalau menurut saya cukup unik ya, dimana Mas Yaspi ini identik dengan colornya itu warna ungu. Kenapa Mas warna ungu? Ada apa di balik warna ungu ini Mas menjadi ikonik di Bocah Poni? Pertama kali nemuin ide kenapa harus warna ungu tuh karena mungkin laki-laki itu jarang banget yang pakai warna ungu gitu kan. Jadi kalau misalkan aku pakai warna ungu tuh bakal jadi ciri khas yang paling mantep lah daripada karakter-karakter laki-laki yang lain. Buat animasi itu mungkin ada yang pakai bajunya merah. Kalau merah, biru gitu warnanya udah biasa lah di kalangan laki-laki. Tapi kalau warna ungu tuh spesial banget lah di laki-laki tuh. Bocah Poni ini pertama kali produksi itu kapan Mas kalau boleh tahu? Oktober 2017. Di situ aku masih SMA kelas 10 kalau nggak salah, kelas 1 SMA. Terus pas saat create pertama kali nih Mas ya, ada kendala nggak Mas Yaspi dalam membuat animasi Bocah Poni ini? Kendalanya mungkin pada saat sekolah ya, kita juga kan banyak tugas nih. Pasti kendala tuh kehambat sama tugas-tugas yang numpuk pada saat sekolah. Ya kuliah juga sekarang masih banyak tugas sih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dulu pas awal-awal membuat Bocah Poni itu kendalanya mungkin kekurangan budget kali ya. Aku masih mulai-mulai itu di HP gitu loh, pakai aplikasi-aplikasi yang berasal dari HP, aplikasi gratisan. Cuma seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang udah ngedit di PC, pakai software yang ada di PC. Ya mungkin hambatannya yang paling penting tugas sekolah, sama yang kedua mungkin budget pada awal itu. Nah terus Mas, dalam meng-create Bocah Poni ini nih Mas, Mas Yaspi kan kalau saya lihat animasinya lebih ke animasi pengalaman juga ya Mas ya? Iya betul. Nah ini biasanya dapat ide dari mana Mas animasi pengalaman ini? Ide sih mungkin dari pengalaman sehari-hari gitu, kayak ya pengalaman yang pernah aku alami selama ini. Tapi di situ juga aku kasih bumbu lah, majas yang berlebihan, istilahnya gimana ya? Jadi dilebih-lebihkan gitu sih cerita itu supaya seru gitu. Kalau misalkan ceritanya cuma gitu-gitu aja, kayaknya nggak bakalan seru deh. Jadi aku kayak kasih adegan-adegan yang lebih wow banget gitu. Pada saat ini kan banyak sekali ya konten kreator yang bermunculan ya Mas, dengan konsep yang beragam. Salah satunya konsepnya itu adalah animasi pengalaman. Menurut Mas Yaspi kayak gimana Mas? Kalau muncul makin banyak sih makin seneng sih aku, kayak mungkin dengan adanya bermunculan banyak animasi pengalaman gitu, jadi aku tuh bisa nambah teman baru dari situ. Yang ingin saya tanyakan kembali ke Mas Yaspi selaku kreator Bocah Poni nih, dunia animasi atau industri animasi di Indonesia yang Mas Yaspi lihat saat ini kayak gimana sih Mas? Kalau di industri animasi, kayaknya sih menurut saya masih kurang gitu loh. Kayak kita tuh masih tertinggal lumayan jauh sebenarnya dari negara-negara tetangga yang lainnya. Tapi kalau misalkan ngelihat anak-anak zaman sekarang tuh kayak wah udah oke banget lah. Mereka udah mau maju gitu untuk, mungkin walaupun animasi mereka masih dibilang kurang, tapi setidaknya mereka tuh udah mencoba, udah dapat hobi animasi dan udah maju sekeras mungkin untuk menghasilkan karya yang terbaik. Industri animasi di Indonesia tuh bisa melawan negara-negara tetangga yang produksi animasi juga gitu. Pinginnya sih gitu, pingin ngelebihin gitu. Greget banget asli. Yang ingin tanyakan kembali nih Mas Yaspi ya. Nah Bocah Poni ini kan sudah dikenal ya dengan animasi pengalamannya. Nah kedepannya
si animasi bocah poni ini ingin diapain lagi, Mas? Kan sekarang tuh banyaknya animasi pengalaman nih. Kedepannya tuh kayak pingin punya rencana gitu. Kalau misalkan di YouTube itu kan ada apa ya, kategori channel mungkin ya. Kategori channel sebelumnya tuh film atau animasi. Cuma mulai sekarang itu kategori channelnya mau diganti jadi tokoh publik. Kenapa? Soalnya aku tuh kayaknya nggak mau cuma upload animasi pengalaman aja deh. Ya bakalan upload kayak VTuber gitu, kadang ada main gamenya, kadang ada curhatannya, kayak apa ya, menyebar luas lagi lah. Aku pingin ngeliat konten-konten yang lain juga, dan kalau bisa dimasukin ke channel Bocah Poni ini. Di kreator animasi ini sebenarnya ada grupnya kah atau ada komunitasnya kah? Jadi saling support satu dengan yang lain atau sharing ide atau pengalaman gitu, Mas? Bisa di-share ke teman-teman kalau ada? Kalau grup animasi sebenarnya ada sih. Aku tuh kayak masuk grup animasi publik gitu di Discord, namanya apa ya? KAI, Komunitas Animasi Indonesia. Nah, di situ isinya kayak sharing video YouTube animasi yang telah dibuat oleh para konten kreator yang bergabung ke sana, dan juga di grup itu juga nanya-nanya saran gitu. Dan katanya komunitas animasi Indonesia ini juga kayak udah merambah ke WhatsApp gitu, kayak ada grup WhatsApp-nya tersendiri buat mungkin chatnya lebih bisa kebaca lah istilahnya sama peserta-peserta lain. Kan kalau di Facebook kebanyakan postingan-postingan, dan kadang postingan itu juga suka nggak kebaca banyak gitu. Tapi kalau misalkan di WhatsApp kan bisa kebaca langsung, karena kita juga kan sering buka WhatsApp gitu. Oke nih Mas Yaspi, mungkin pertanyaan terakhir di podcast saya nih Mas ya. Ada tips nggak untuk teman-teman kreator yang baru yang ingin menjadi konten kreator khususnya di bidang animasi dengan temanya animasi pengalaman? Untuk kreator animasi yang ada di YouTube, selamat berjuang. Jangan sampai kalah sama kreator-kreator yang lainnya. Soalnya kreator animasi bisa dibilang kreator yang paling susah gitu untuk naik di YouTube karena pekerjaan yang lama. Jadi supaya caranya naik di YouTube, ya kalian harus bisa konsisten, minimal seminggu satu video harus jadi. Dengan adanya konsisten itu, insya Allah nanti YouTube juga bakalan naikin channel kamu sedikit demi sedikit gitu. Terima kasih atas waktunya ya Mas Yaspi. Saksikan terus podcast Culunholic di channel YouTube Ricky Weputra. Podcast Culunholic, podcast aneh dan receh.